Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, bahagia rasanya saya Siva Faradila dapat kembali menjumpai Anda dalam program Risalah Iman Ramadan. Di kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustadz Ahmad Salim Mindani. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih Pak? Sehat Alhamdulillah. Bertambah segar juga nampaknya Ustadz ya. Menikmati hari demi hari Ramadan, rangkaian demi rangkaian ibadahnya. Ya begitulah. Apakah tahun depan kita masih bisa mendapati atau tidak? Betul. Kita bisa ada begitu. Iya, dan tentu Ramadan ini tidak ingin kita sia-siakan. Termasuk juga para pemirsa El Sinta TV nih Ustadz. Alhamdulillah. Iya, tentu beragam kegiatan atau amal-amal kita laksanakan. Tetapi sebetulnya amalan-amalan seperti apa di bulan Ramadan ini yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin amma ba'. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan ini kita akan membahas amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pasti adalah sejalan dengan bulan ini, bulan puasa, ya. Yang pertama berdasarkan surat Al-Baqarah 186, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika engkau ditanya oleh hambaku di mana aku, maka katakanlah, aku ini sangat dekat kepada hambaku yang sedang berpuasa. Jadi amalan yang dapat mendekatkan diri kita dan Allah benar-benar dekat kepada kita itu adalah puasa. Makanya puasa ini kita lihat bukan hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad, tapi juga sebelumnya. Berarti ini adalah suatu amal ibadah yang memang betul-betul ya Allah itu sangat berhajat pada hamba-Nya. Kenapa? Karena tidak ada suatu amalan yang total. Sepanjang waktu kita jalankan ibadah itu, kita benar-benar merasakan ibadah. Karena ibadah yang dimaksud di sini yaitu saum, dan ibadah saum ini adalah melatih kita untuk berbuat ikhlas. Nah, ajaran ikhlas ini kalau kita bicara tentang hadis, yaitu mengenai tentang ikhlas, itu adalah yang paling tinggi. Jadi iman, Islam, ikhlas. Nah, kalau kita tambah satu lagi, ihsan kan? Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam tarah fa huwa yaraka. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah, dan kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka pastilah kamu harus yakin bahwa Allah melihat kamu. Artinya begini, konsep ibadah itu semuanya memang pada hakikatnya Allah tetapkan agar kita selalu ingat, seperti sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat, ya kan, untuk mengingatku. Nah, ketika kita bicara bagaimana caranya supaya Allah itu dapat selalu mengingat akan hamba-Nya, mengingat kita. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, para ulama mengatakan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah itu biasanya satu, ya, yaitu jihad fisabilillah. Yang kedua, tanya lagi, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Nah, yang ketiga, amalan yang paling disukai oleh Allah itu adalah yaitu yang menjadikan kita itu dekat dari puasa. Kalau kita urutin semua. Dan yang keempat yaitu sedekah. Sedekah itu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sampai Nabi bilang, fa inna shadaqata tanfa'ul bala. Coba, ketika kita ini ditanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol bagi orang yang sedang berpuasa? Nabi tidak mengatakan sholat tarawih,
tapi tidak mengatakan membaca Al-Quran, ya. Iya. Tapi yang Nabi jawab adalah tut'imu ta'ama liyuftir, yaitu memberikan makan atau sedekah untuk orang yang berbuka. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya, bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang memang sangat dicintai oleh Allah. Dan itu amalan perbuatan kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau orang sakit disuruh banyak sedekah. Iya. Ya kan? Kalau orang sedang bermasalah, banyak sedekah lah. Biar orang nanti suruh doakan Anda. Sakit, bagi punya masalah gitu kan. Begitu kita dapat nikmat supaya berkah, banyak sedekah. Selalu itu. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, maka siogianya kita lakukanlah, perbanyak sedekah. Sekarang ini kita lihat hampir di masjid-masjid ya, dan apalagi menjelang Idul Fitri, begitu banyak orang itu antusias untuk menjalankan sedekah atau memberikan sedekah. Ada yang dalam bentuk dari zakatnya, ada yang yaitu sedekah yang tatawu, yang disunahkan bukan selain zakat. Kenapa? Karena di samping memang Allah suka dan Allah akan selalu dekat dengan kita, sedekah itu bisa diibaratkan seperti orang yang mau berkorban. Karena kalau kita bicara tentang berjihad saja, yang pertama itu kamu sedekahkan hartamu. Makanya di bulan suci Ramadan ini ada, saking jangan sampai kita itu pada lupa bersedekah, dan Allah wajibkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu adalah bentuk sedekah yang wajib. Kenapa? Di bulan puasa ini sampai waktunya ketika 1 Ramadan masuk sampai khatib ya naik mimbar, baru selesai itu dinamakan zakat itu. Baik, jadi masih banyak amalan-amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, Ustaz ya. Betul. Jadi pemirsa Al-Sinta TV, salah satunya adalah perbanyak sedekah. Sudahkah Anda sedekah hari ini? Nah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Al-Sinta TV, kami lanjutkan kembali program Risalah Iman Ramadan. Tema kita masih seputar amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, intinya adalah sedekah tadi disampaikan Ustaz ya. Ya, itu dalam puasa ini di bulan Ramadan ini dibalas 700 kali lipat. Masya Allah. Apakah itu ada dalilnya? Oh, ada. Buka surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi fakir miskin, anak yatim. Bahkan kalau ditanya, boleh nggak sedekah pada orang yang kaya? Nah, ini pernah saya ditanya, gimana Ustadz tuh belum puasa kesempatan bulan sudah sedekah, kok banyak orang yang jadi pindah profesi, jadi pengemis gitu kan? Boleh, di bulan puasa ini boleh sedekah pada orang kaya. Jadi kalau ditanya, kapan kita waktunya bersedekah pada orang kaya itu? Di bulan puasa. Jadi memberi makan orang untuk berbuka tuh mau kaya, mau miskin, mau saudagar, boleh. Dan itu tidak ada ikhtilaf semuanya. Jadi kalau kita di bulan puasa melihat orang nih ya, kelihatannya bagus, kita tadinya nggak ada kok banyak gitu kan. Ya sudah, kalau kamu memang yakin bulan ini bulan penuh rahmat, bulan ini penuh barokah kan, keluarkanlah hartamu, baik dalam keadaan kamu cukup maupun pas-pasan. Tapi juga Allah bilang, jangan sampai udah enggak sodako gitu kan, justru kamu menghardik. Ini kacau ini. Ini yang membuat rusak amal ibadah kita. Kenapa? Allah memberikan solusi. Qaulun ma'rufin khairum min shadaqati yatba'uhal adza. Kalau kamu enggak mau sodako, sudahlah,
ya ucapkan yang baik, doakan semoga kamu menjadi orang ke depan, orang yang beruntung, tidak seperti tahun ini. Kan sodako juga. Bicara masalah sodako itu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini Sahih Bukhari Muslim ya. Likulli ma'rufin sodakotun. Tiap-tiap amalan perbuatan kebaikan itu sodako. Atabassumu ala wajhi akhika, kamu senyum di hadapan saudaramu, ya kan? Lalu orang itu senang, maka senyummu itu adalah sodako. Ya, makanya sudah kayak wajah saya ini suka senyum kan? Sodako. Banyak sodako kan? Wah, makanya Allah suka, Allah senang pasti, ya kan? Ini kadang-kadang cuma senyum aja nggak bisa, ya kan? Kita nggak tahu. Dan yang kedua saya ingatkan, orang kaya dan miskin itu, lihat Nabi mengatakan tolak ukur orang kaya itu bukan karena banyaknya harta, sebaliknya juga orang miskin itu karena bukan mereka itu tidak punya harta. Yang pasti Nabi mengatakan, hadis ini sahih juga, ya, laisal gina bikasratil ardi fa innal gina aginaun nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, bukan. Orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang hatinya itu lapang. Jadi kalau ada orang kaya, dia itu masih mau meminta-minta, ya. Terutama di bulan suci Ramadan, dia tahu semua orang ini kalau mau bersodako nggak pandang miskin mau kaya, emang boleh gitu kan, ya kan? Dia minta, ya kita maafin sajalah. Mungkin dia memang harta mah nggak kurang, tapi hatinya belum dapat hidayah, hatinya masih sempit. Nah, disinilah kita lihat ketika kita bicara amalan apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sodako, karena sodako itu adalah bukti keimanan. Sodako itu bukti keimanan. Dan sodako itu makanya tidak harus dengan materi. Bagaimana kita itu kemampuan kita, ya. Kan tanda amalan yang saleh itu kita lakukan, kita kerjakan, ya, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan diri kita. Jadi jangan kita ngoyo. Nah, ini jadi yang keempat, sodako. Makanya kita lihat perintah jihad wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, orang itu kaya dan miskin sangat bergantung semangat sodakohnya. Maka kalau ada orang mengatakan saya miskin ini karena Allah benci dengan saya, keliru. Coba dilihat surat Al-Fajr ayat 17, 18, 19, ya kan. Orang miskin itu jangan menyalahkan Allah. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allah jawab kalau ada orang, kenapa kau miskin? Ini karena Allah benci dengan saya. Kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Kau yang benar miskin karena kau tidak mau sedekah hartamu itu untuk anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kau miskin karena kau tidak mau mensedekahkan hartamu untuk memberi makan fakir miskin. Makanya orang yang kikir karena Allah tidak suka dan Allah jauh. Untuk mendekatkan diri kita itu samping puasa, jihad, taubat, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, kan. Allah sangat pencinta orang yang taubat. Nah, sedekah ini. Makanya di bulan ini siapkanlah semua apa yang kita bisa siapkan dan tidak usah takut miskin. Bahkan kalau kita itu di akhir 10 Ramadan, di Yaumul Lailatul Qadar, kalau kita itu mensedekahkan harta kita bukannya dibalas 700, tapi dibalas 1000. Coba 700 kali 1000 berapa itu? Masya Allah, 700.000, ya, begitu banyak. Dan mudah-mudahan pemirsa Elsinta TV dimanapun Anda berada, ya. Jadi untuk menyempurnakan amal ibadah saum kita benar-benar dapat mendekatkan diri kita kepada Allah puasa itu, maka iringilah perbanyak sedekah. Baik itu pada orang yang berbuka yang tidak kita mengenal apakah dia orang miskin, orang kaya, maupun di luar dari kita untuk berbuka, ya, di mana saja, kapan saja, ketika kita melihat ada orang miskin maka segeralah sisihkan sebagian harta kita
Walaupun kalau nggak ada pakai harta, maka senyum kita. Baik, nah sudahkah pemirsa El Sinta TV senyum hari ini untuk sekedar sedekah saja? Jangan kemana-mana, program Risalah Iman Ramadan akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Pemirsa El Sinta TV, masih kami lanjutkan kembali program Risalah Iman Ramadan, masih bersama dengan Ketua Umum Dewan Doa Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustadz Ahmad Salim Mindani. Tentu pemirsa El Sinta TV juga sekarang bertambah semangat Ustadz untuk mempersiapkan sedekah terbaik. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sedekah Ramadan ini saatnya, begitu Ustadz. Betul. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, jangan sampai Anda tidak ingin mendapatkan bonus. Dan orang miskin tadi karena dia tidak mau sedekah, ya kan? Nah, oleh karena itu, cobalah kalau Anda takut dengan kemiskinan. Jadi ujian yang paling berat itu kan satu ya, lapar. Nah, puasa ini kan ujian lapar ya. Jadi seharusnya kalau kita tahu jadi orang lapar tuh nggak enak, jadi imajinasi kita itu melihat orang miskin, seharusnya kita harus langsung realkan. Betul. Jangan sampai dia susah kayak saya nih. Saya punya uang nggak bisa makan, susah. Apalagi dia lapar nggak punya uang kan. Ujian ini. Wa naqsimul amwal wal anfusi ya. Jadi miskin, lapar, miskin itu ujian. Anda tahu ya, kalau Anda di bulan suci Ramadan ini takut bersedekah, berarti Anda nggak lulus. Nggak lulus. Kenapa? Ujian yang paling berat itu ya, itu ada takut miskin. Orang yang nggak mau sedekah itu karena dia takut kurang, takut miskin. Padahal ya, yang namanya sedekah itu as-shadaqatu an-namu. Di hadapan Allah orang sedekah itu investasi. Investasi yang menguntungkan. Kalau hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, jadi yang namanya perdagangan, usaha yang kita lakukan yang terbaik di dunia ini yang bisa membebaskan, melepaskan diri kita dari kesulitan dan dari azab Allah itu iman. Nah, di antara bukti keimanan dan puasa ini adalah yakin nggak kita kalau kita sedekah itu harta kita akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Itu iman. Kalau orang sedekah takut miskin. Kalau orang sedekah mereka itu takut berkurang hartanya. Kan Allah sudah bilang, ya kan? Wala taghurrannaka hayatad dunya. Jangan sampai kamu tertipu dengan kesenangan dunia ini. Maunya orang kesenangan dunia itu dengan banyak harta ya. Dengan hartanya dia berpoya-poya, itu tertipu. Maka di ujung ayat itu ya kan, inna syaitana ya'idukumul faqr. Ketika kamu akan sedekah, maka setan itu akan nakut-nakuti kamu. Nanti kamu miskin. Tapi Allah mengatakan inna syaitana aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Jangan kau ikuti sifat kikir itu. Sifat kikir itu adalah setan. 9 kan? Setan itu mempengaruhi diri kita dan akan menyesatkan kita, dan setan itu akan menyandra hati kita. Apa itu diantaranya? Bil godobi, dengan gampang marah. Apalagi bil hawai, dengan hawa nafsu, ya kan, ambisius. Jangan dianggap orang ambisius itu baik. Ambisi baik, dia masih bisa mengendalikan nafsunya. Tapi kalau sudah ambisius, berarti dia sudah dikuasai oleh nafsunya. Nah, yang ketiga, suudzon. Jangan sampai, ini juga bahaya ya. Orang yang suudzon itu akan pailit, nggak punya pahala lagi nanti. Apalagi, nah kikir. Kikir. Jadi setan itu akan menyusahkan kita, akan menguasai dan menutup hati kita dari kebaikan itu
kalau orang kikir. Maka orang kikir udah mukanya tekuk kayak angka 7. Jadi kalau kita lihat orang ini udah kelihatan sebenarnya. Yang kikir itu biasanya mukanya itu cemberut, kurang senyum, ya kan? Benar. Tapi ini Wajah bukan nggak pemirsa pernah. Elsita TV nampaknya Ustaz ya. Iya, tapi saya yakin pemirsa TV Elsinta. Sinta ini nggak ada yang seperti itu. Kalau ada mungkin ngajinya dengan setan. Saya yakin, dan setan ini ingat di bulan puasa itu sudah wasapa sidus syaitan, sayatin ya. Dirantai itu setan-setan tuh. Tapi kalau dirantai setannya ternyata ada dalam hati Anda kan susah. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa puasa kita ini kita bisa mengusir setan? Banyak sedekah. Tahan emosi tadi kan, jangan ngikuti hawa nafsu, jangan suudzon. Coba begitu indahnya. Jadi kalau kita bicara bagaimana amalan yang bisa mendekati kepada Allah, nah banyak sedekah aja lah. Jangankan Allah ya yang punya rizki lalu kita sedekahkan. Kalau Anda pengen orang itu suka dan cinta selalu pada Anda, perbanyaklah sedekah. Kenapa? Nggak ada orang yang gitu kita kasih uang 1.000 di jalan itu, kurang ajar lu kasih duit gua, nggak ada. Semuanya, Pak saya doakan semoga Pak selamat, ya kan? Pasti nggak mau. Nggak mau gitu kan kita didoakan orang, ya kan? Apalagi doakan itu nggak ada beban karena kita sedekah kan, didoakan kita nggak ada beban. Coba kalau kita didoain orang nggak ada sebelumnya pembukaan, beban ya, kemarin dia doain gua kan. Tapi kalau kita sedekah, kita doakan orang nggak ada beban, ya kan? Nah, jadi kalau orang itu pengen dekat dengan kita, perbanyak sedekah. Kalau Allah pengen dekat dengan kita, perbanyak sedekah. Banyak buktinya. Nabi Ibrahim itu kalau kita baca ya, itu adalah manusia yang kerjaannya sedekah. Sampai dia makan kalau nggak ada temennya, dia tungguin di jalan. Karena sedekah dengan makanan itu, ya kan? Makanya kalau kita ini pesta, nggak ada tuh nilai makanan yang disediakan untuk sedekah, maka makanan itu menjadi fitnah. Makanya kalau kita ingin jadi berkah, kalau kita pesta nih, maka undang dulu fakir miskin, anak yatim ya, suruh makan duluan, kasih di VIP. Kita kan terbalik kan. Kita suruh orang mendoakan kita, yang di VIP itu orang-orang kaya yang datang pakai Lexus, mobilnya gitu kan yang mewah-mewah, pejabat gitu kan. Orang miskin gitu kan dikasih di tempat, di kursi juga nggak ada. Gimana berkah? Padahal makanan yang disediakan dalam pesta itu menjadi fitnah kalau di situ tidak ada fakir miskin dan anak yatim yang didahulukan. Kenapa? Karena kalau di dalam suatu acara di situ ada fakir miskin, anak yatim yang selalu diberikan sedekah lebih awal, itu akan mendatangkan keberkahan. Nah, di bulan suci Ramadan ini, kalau kita benar-benar ingin mendapatkan keberkahan itu, cobalah utamakan selalu dan buka bersama orang-orang miskin, anak yatim. Dan saya praktekkan itu sudah hampir 27 tahun. Ya, saya merasakan bangga kalau saya melayani orang-orang untuk berbuka itu. Baik, mudah-mudahan ini membawa para pemirsa Elsinta TV lebih bersemangat untuk bersedekah, menyiapkan sedekah yang terbaik Ustaz ya. Kalau tidak berupa harta tadi, senyum sedekah. Aja. Baik, Ustaz terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Elsinta TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya Siva Faradila pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.